Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai acara, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andrea Astuti, selaku pembawa acara yang akan memandu acara ini sampai selesai. Lalu sebelum memasuki acara, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. 1 untuk pembukaan, lalu 2 untuk penyampaian materi, 3 sesi tanya jawab, dan 4 sesi foto bersama atau dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Sebelumnya, silakan untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon untuk mendengarkan penyampaian materi dan menggunakan background yang telah disediakan. Lalu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Fahrul Firdaus. Kepada Kak Muhammad Fahrul Firdaus, kami persilakan. Tes. Masuk. Masuk, Kak, terdengar. Siap. Oke, terima kasih untuk Kak Andrea Astuti untuk pembukaannya. Oke, untuk perkenalan, nama saya Muhammad Fahrul Firdaus. Saya pembawa materi untuk webinar hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semua teman-teman yang menghadiri webinar kali ini. Oke. Webinar keuntungan satelit bagi kehidupan. Ini biodata saya, nama Muhammad Fahrul Firdaus, umur 21, lahir di Mojokerto. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Hobi saya penggiat astronomi dan untuk menghibur saja menonton anime. Oke, apa itu satelit? Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Untuk satelit alami yaitu adalah bulan, satelit alami kita yang terbuat dari batu. Untuk satelit buatan, kita tahu satelit buatan seperti Palapa, Echostar, Himawari 8. Dan semuanya memiliki peran masing-masing dalam melengkapi kehidupan di bumi, seperti navigasi, pemantauan orbit bumi, sama pemantauan cuaca di bumi. Oke, untuk sejarah satelit. Sejarah satelit pertama kita tahu saat saat Perang Dingin antara Uni Soviet dengan Amerika. Satelit pertama yang diluncurkan oleh Uni Soviet adalah Sputnik 1. Diluncurkan oleh Sputnik karena saat itu Uni Soviet ingin memamerkan teknologinya pada saat itu. Pada tahun USSR masih berdiri, pemerintah USSR tidak mau kalah dengan Amerika Serikat dalam teknologi seperti rudal balistik, perang, dan teknologi luar angkasa. Nah, terlahirlah Sputnik 1
yaitu adalah satelit pertama yang diluncurkan oleh Uni Soviet dan menjadi satelit pertama di dunia. Dan akhirnya Amerika Serikat tidak mau kalah dengan teknologi dari Uni Soviet, akhirnya meluncurkan Explorer 1 dengan menggunakan roket Juno 1. Dan saat itulah perang dingin dimulai dengan peperangan seperti meluncurkan astronot pertama, meluncurkan stasiun luar angkasa pertama, dan percobaan yang berkaitan dengan teknologi luar angkasa sekarang. Untuk Indonesia memiliki satelit sendiri, pertama yaitu Palapa A1, diluncurkan pada tahun 1976, dan diluncurkan di stasiun luar angkasa Kennedy di Florida, Amerika Serikat. Untuk roketnya ini Delta 2104. Oke. Untuk jenis-jenis satelit. Nah, jenis satelit saya beri contoh 3, yaitu satelit telekomunikasi, pengamat bumi, dan astronomi. Untuk satelit komunikasi adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit komunikasi modern menggunakan orbit geosinkronus, orbit Molniya atau orbit bumi rendah. Contohnya seperti EchoStar dan Palapa milik Indonesia. Untuk sekarang marak seperti internet cepat. Contohnya satelit milik SpaceX yaitu Starlink. Starlink sekarang sudah diluncurkan dan sudah melebihi, kalau nggak salah, 200 satelit yang sudah mengorbit di bumi. Oke, untuk yang pengamat bumi, satelit pengamat bumi atau satelit observasi bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit, mirip dengan satelit mata-mata, tapi ditujukan untuk penggunaan non-militer seperti pemetaan, pengawasan lingkungan, meteorologi, atau cuaca. Contoh Himawari 8 dan Landsat. Untuk biar kita bisa mengakses bumi secara real time, kita bisa mengunjung ke websitenya Himawari 8 untuk melihat foto dari bumi secara langsung. Ini adalah cuplikan time lapse dari dari satelit Himawari 8 dari ketinggian orbit 37.000 km. Ini salah satu contohnya. Oke, next. Itu satelit astronomi. Satelit astronomi adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh. Contohnya seperti teleskop Hubble, sama stasiun luar angkasa internasional, sama kamera X-ray Chandra, dan baru-baru ini telah diluncurkan teleskop baru yaitu James Webb Teleskop seperti contoh di gambar ini. Sudah meluncur dan sekarang sudah menempati orbit H1 antara matahari dengan bumi. Oke, untuk tenaga penunjang satelit, untuk satelit seperti satelit cuaca itu menggunakan RTG atau radio isotop generator. Itu menggunakan tenaga nuklir dan bisa bertahan antara 50 sampai 70 tahun. Contohnya seperti RTG milik Voyager, satelit penjelajah tahun 1970-an, diluncurkan tahun 1970-an dan sekarang sudah mau meninggalkan tata surya, itu akan bertahan sampai tahun 2025. Dan untuk satelit kecil seperti satelit cuaca, satelit internet, telekomunikasi itu bisa menggunakan baterai dan bisa menggunakan panel surya yang sudah tersedia. Tapi itu semua ada umurnya juga. Untuk jenis-jenis orbit satelit, ada 3 jenis orbit: low Earth orbit, medium Earth orbit, dan geosynchronous Earth orbit.
Oke, untuk satelit low Earth orbit, tiap satelit yang melaju di lingkaran orbit bumi rendah. Waktu orbit satelit LEO adalah kurang dari 24 jam dengan kecepatan 27.000 km per jam. Sehingga pada ketinggian 1000 km mereka dapat mengitari bumi hanya dengan 90 menit. Contoh stasiun yang di low Earth orbit di ketinggian 400 km adalah ISS. Bisa memutari bumi secara cepat atau 25 kali orbit bumi. Bisa mengorbit bumi 25 kali dalam satu hari. Oke, next. Orbit bumi menengah atau medium orbit. Kadang-kadang disebut orbit melingkar antara atau intermediate circular orbit. Adalah sebuah ruang di sekitar bumi, di atas orbit bumi rendah, dan di bawah orbit geostasioner. Orbit ini adalah rumah bagi beberapa satelit. Untuk satelit medium Earth orbit, itu seperti satelit-satelit navigasi seperti Landsat atau milik USGS. Pokoknya untuk navigasi seperti Google Maps, GPS. Nah, ini untuk geosinkronus Earth orbit. Orbit geostasioner adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Jadi contoh seperti satelit Himawari 8 tadi itu tersinkron dengan rotasi bumi kita. Jadi aslinya kita bergerak, tapi di dalam contoh cuplikan time lapse tadi kita seperti diam. Nah, satelit geosinkronus itu sejajar dengan orbit bumi kita. Oke, ini keuntungan fungsi satelit bagi kehidupan. Untuk komunikasi bisa untuk perbankan, contoh untuk perbankan seperti satelit pertama bank di Indonesia yaitu milik BRI, Brisat, dan telekomunikasi, dan internet jangkauan terpencil. Contoh jangkauan terpencil bisa seperti Starlink dan VSAT. VSAT bisa mengakses internet di daerah-daerah terpencil. Pengamat bumi seperti cuaca, contoh seperti tadi Himawari 8, pemetaan seperti Landsat 9, dan navigasi. Untuk ilmu pengetahuan dan untuk penelitian luar angkasa seperti stasiun luar angkasa ISS, teleskop Hubble, dan teleskop yang baru-baru ini diluncurkan, dan juga teleskop dengan spektrum khusus seperti X-ray, inframerah, dan sebagainya. Untuk wahana peluncuran, ini tahapan punya sampai orbit. Pertama peluncuran lift off, dan sampai ke ketinggian tertentu jika roket memiliki stage seperti tambahan roket akan terpisah dan akan terus dibawa sampai ke ketinggian 150. Di ketinggian 150 atmosfer akan menipis. Nah, setelah itu fairing jettison akan dilepas. Setelah sampai ke orbit tujuan, langsung ke second stage cut off, dan satelit akan mengorbit sendiri dengan momentum yang sudah diberi setelah peluncuran tadi. Jadi saat benda yang bergerak di ruang hampa, maka akan bergerak terus tanpa hampa penghambat. Nah, itulah kenapa satelit bisa mengorbit bumi tanpa tenaga. Mungkin tenaga yang dimaksud adalah tenaga listrik untuk penunjang kehidupan si satelit. Untuk wahana peluncuran, Indonesia pernah meminta jasa dari India. Ya, ini adalah contoh salah satu roket yang dipakai atau SLV, Satellite Launch Vehicle, ini milik Indian Space Research Organization. Tempat peluncurannya di Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, India. Kedua ini Ariane 5. Ariane 5
cukup populer di peluncuran satelit Indonesia dan sering menggunakan jasanya untuk meluncurkan satelit Indonesia. Tempat peluncurannya di peluncuran luar angkasa Center Spasial di French Guiana, Amerika Selatan. Dan untuk selanjutnya, Long March. Baru-baru ini setelah meluncurkan satelit milik kita yaitu Nusantara 2, tapi sayangnya gagal karena ada gangguan di roket dan akhirnya roketnya meledak saat peluncuran. Dan ini milik CNSA atau Channel National Space Administration. Tempat peluncurannya di Wenchang Space Launch Site di Hainan, China. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ke Kak Andreas Tuti. Terima kasih kepada Kak Muhammad Fahrul Firdaus yang telah menyampaikan materi. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada seluruh peserta, yang acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan etika forum dengan menyalakan mic atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk materi dan hasil record video akan dibagikan di grup setelah acara webinar selesai. Untuk yang bertanya, silakan. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau bertanya seperti yang berhubungan dengan astronomi juga bisa. Insya Allah saya akan bisa menjawabnya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Olga Teolina. Izin bertanya, saya Olga dari Politeknik MBP. Apakah ada dampak negatif internet bagi kehidupan dewasa ini? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak Muhammad Fahrul Firdaus. Dampak negatif. Untuk dampak negatif itu tergantung dari kita sendiri. Jadi kita bisa memilah
mana yang negatif dengan positif. Untuk dampak negatif pasti ada, tapi untuk untuk introspeksi diri kita bisa memilah mana yang negatif atau yang positif. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Bagaimana Saudara Olga Teolina, apakah jawaban sudah memuaskan atau ingin ditambahi? Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan yang kedua dari Kak Ahmad, izin bertanya, Mas, bagaimana tanggapan terkait dengan fenomena bumi datar yang sempat booming di dunia terkait dengan satelit dan benda angkasa lainnya? Silakan jawab, Kak. Oke, untuk bumi datar ini sempat beberapa kali berdebat sih di Facebook karena bumi datar. Oke, untuk bumi datar, kalau untuk bumi datar sendiri, saya anggap sih itu cuma seperti beberapa perkumpulan orang yang masih belum bisa menerima teknologi untuk zaman sekarang. Dan untuk satelit dan benda-benda lain, kita bisa membuktikannya dengan sendiri. Seperti contoh saja di forum bumi datar tidak percaya adanya satelit dan tidak percaya ada stasiun luar angkasa, astronot, dan semua gambar-gambar NASA yang difoto oleh NASA adalah cuma gambar-gambar imajinasi yang dibuat untuk keuntungan tertentu bagi segelintir orang. Saya tidak tahu siapakah itu yang dimaksud orang-orang bumi datar untuk keuntungan siapa saya tidak tahu. Jadi untuk membuktikan seperti satelit dan benda-benda angkasa lain itu bisa. Seperti contoh ISS. Di ISS kita bisa melihat jadwal kapan ISS bisa melintas di atas kita, seperti contoh di website ISS Transit. Oke, sebentar. Nah, ini contoh untuk ISS Transit Finder. Kita bisa mengisi lokasi kita. Langsung kita audit tag. Oke. Kita langsung ngisi secara otomatis koordinat kita dan ini untuk set time waktu untuk transitnya dan bisa langsung dikalkulate. Nah, ini beberapa contoh satelit yang akan melintas di kawasan saya. Contoh seperti Hubble dan ISS. Bisa dilihat di show map. Nah, ini adalah lokasi lintasan yang akan terlihat saat ini untuk Hubble ya. Oke. Ini untuk Hubble yang akan melintas di depan bulan. Nah, jadi untuk yang diomongkan oleh bumi datar antara tidak percaya oleh semua itu terserah mereka karena itu keyakinan mereka. Tapi kalau kita mau praktek sendiri, percobaan sendiri itu bisa dan bisa dibuktikan sendiri. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan saudara sekalian. Bagaimana jawaban dari yang dijelaskan oleh Kak Muhammad Firdaus? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup, Mas? Kepada Saudara Ahmad.
Ataukah ingin ditambahi? Kak, ada jawaban lagi? Ada. Wajib teleskop bisa, itu agar bisa melihat lebih jelas. Dan kalau untuk mata telanjang juga bisa, karena ISS sendiri bisa keterangannya bisa seperti bintang Venus kalau saat melewati. Jadi pantulan dari sinar matahari bisa seterang Venus. Jadi untuk teleskop bisa tapi nggak wajib pakai teleskop. Terima kasih. Siap. Baik, Kak. Ini ada yang angkat tangan. Boleh Mas Saleh untuk dinyalakan mikrofonnya? Terima kasih Kakak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin saya tanya ke Kakak, untuk wahana peluncuran satelit itu kan harus menggunakan roket. Ini apa bisa ini untuk satelit ini dibawa langsung oleh pesawat begitu langsung? Apa bisa seperti itu atau harus pakai roket saja begitu? Oke. Nah, itu siap. Oke. Terima kasih Kakak. Siap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Kalau pesawat masih belum bisa, Kak, karena pesawat harus memiliki medium buat mengangkat, yaitu udara. Nah, kalau sampai di atas saat atmosfer menipis, itu langsung tidak bisa mengangkat, pesawatnya tidak bisa mengangkat. Nah, untuk roket, di roket sendiri tersedia seperti oxidizer. Jadi itu untuk membantu mendorong roket agar bisa meluncur di ruang hampa. Jadi seperti itu, Kak. Jadi kalau dikirim sekedar pakai pesawat itu masih belum bisa. Terima kasih. Semoga bisa melengkapi jawaban. Jika ada yang kurang, monggo. Bagaimana Kak Saleh? Apakah sudah atau Kak ingin menambahi? Bagaimana Kak Saleh? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Kak Andri langsung next pertanyaan aja. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Popi. Izin bertanya Kak, kalau kepentingan perbankan itu pakai satelit apa ya untuk kekuratannya dapat diandalkan? Silakan jawab Kak Fahrul. Baik, terima kasih. Untuk satelit perbankan kita di Indonesia kita sudah punya, yaitu satelit pertama dari Bank BRI. Itu BRISAT namanya. Diluncurkan di wahana Ariane 5 di Amerika Selatan. Untuk keakuratannya
antara bisa diandalkan dan tidak itu setengah-setengah ya. Soalnya biasanya kalau satelit saat seperti sun outage atau gerhana di depan matahari itu bisa langsung tabrakan gitu, tabrakan sinyal. Jadi bisa langsung problem. Jadi untuk keakuratannya tidak bisa 100% akurat, tidak. Jadi bisa ada problem seperti entah gangguan sinyal atau gangguan seperti internal sendiri dan gangguan di luar angkasa itu sendiri dengan segala hantaman X-ray seperti tenaga matahari yang bisa merusak komponen-komponen satelit itu. Terima kasih, Kak. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Bagaimana Kak Popi? Apakah sudah cukup atau ada tanggapan yang lain yang ingin disampaikan? Cukup Kak, terima kasih sama-sama. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Saudara Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini penentuan awal Ramadan dan Lebaran selalu menjadi perdebatan. Apakah satelit bisa membantu memberikan solusi yang akurat? Mohon pencerahannya. Silakan jawab, Kak. Oke, terima kasih untuk Mas Hidayat. Kalau masalah penentuan awal Ramadan dengan Lebaran itu perdebatannya karena dilakukan dengan hisab dan hilal. Untuk hisab itu menggunakan perhitungan, dan untuk hilal kita melihat langsung bulan apakah sudah tampak saat awal-awal bulan, yaitu bulannya berbentuk seperti sabit tipis untuk awal bulan. Nah, itu menentukan awal Hijriah. Dan untuk satelit bisa membantu memberikan itu salah satunya sih kalau nggak salah bukan misinya ya, karena masih belum ada untuk pemakaian seperti hilal, karena kita di bumi yang bisa menentukan awalnya, karena di luar angkasa itu sudutnya bisa berbeda-beda. Nah, jadi bisa terlihat dan bisa tidak. Terima kasih. Semoga bisa melengkapi jawabannya Mas Hidayat. Bagaimana untuk Bapak Hidayat? Apakah sudah cukup untuk jawabannya ataukah masih ada tanggapan lain yang ingin disampaikan? Bagaimana Bapak Hidayat? Apakah ada tanggapan atau jawabannya apakah kurang setuju dengan jawabannya? Oke. Kalau tidak ada lagi, saya next untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Olga Teolina. Oke. Izin bertanya lagi, apa yang terjadi dengan satelit yang sudah kadaluarsa dan bagaimana penanganannya? Silakan dijawab, Kak. Baik, terima kasih. Untuk penanganan satelit. Saat zaman masih adanya space shuttle atau pesawat ulang-alik, satelit bisa diperbaiki dengan cara astronot datang ke tempat orbitnya satelit itu. Dan karena space shuttle sudah pensiun dan tidak digunakan lagi, terakhir digunakan tahun 2002.
Akhirnya si satelit itu tadi dipindah orbitkan ke orbit khusus untuk satelit nonaktif. Dan bisa juga dijatuhkan lagi ke bumi ke namanya Point Nemo, yaitu di mana tempat pembuangan satelit-satelit yang tidak aktif. Baik, itu jawabannya. Semoga bisa melengkapi jawaban Kak Olga. Terima kasih. Bagaimana untuk Kak Olga Teolina, atau apakah sudah menjawab pertanyaannya ataukah masih ada tanggapan yang lain? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Baik, atau apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang hadir? Ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat, Kak. Dari Faisal Asyari, izin bertanya, Kak, untuk bidang perbankan sendiri, kegunaan satelit sebagai apa ya? Dan di Indonesia sendiri yang memiliki satelit apa hanya Bank BRI saja? Silakan dijawab untuk Kak Ahyar. Kak Ahli. Kak Fahrul. Oke, terima kasih. Untuk di bidang perbankan sendiri, ya, untuk di perbankan sendiri, satelit kegunaannya adalah untuk data transmitter. Jadi semua data dari nasabah itu dikirimkan melalui satelit, dari pusat dikirimkan melalui satelit dan dipantulkan ke beberapa ATM. Nah, di ATM sendiri di atasnya ada seperti parabola besar itu. Nah, itu buat transmitter data dari pusat ke kita, ke nasabah, ke ATM. Dan untuk Indonesia sendiri, iya masih cuma BRI yang memiliki satelit selama ini. Terima kasih. Semoga bisa melengkapi jawaban Mas Faisal. Baik, untuk Mas Faisal Azhari, apakah ada yang ingin ditambahkan atau jawaban dari Kak Fahrul sudah cukup? Untuk bank lainnya berarti menggunakan satelit apa ya, Kak? Untuk lanjutan pertanyaan dari Kak Faisal. Oh, untuk satelit lain, kalau nggak salah, saya pernah melihat itu pakai satelit dari luar negeri atau salah satunya milik Malaysia seperti contoh TM itu, TM merek Malaysia. Yang saya tahu itu milik Malaysia. Baik, itu jawaban saya. Bagaimana untuk Kak Faisal Azhari? Apakah jawabannya cukup atau ingin menambahkan lagi? Siap, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Wela Putri, apakah keahlian atau pendidikan yang diambil untuk meneliti atau membuat satelit? Silakan dijawab, Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk keahlian di pendidikan yang diambil untuk meneliti dan membuat satelit, kebanyakan sih di informatika dan telekomunikasi yang diambil. Jadi untuk pembuatan satelit bisa masuk ke jurusan informatika dan telekomunikasi. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Wela, apakah sudah menjawab pertanyaannya atau ingin menambahkan yang lain?
Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah webinar? Ada presensi atau absen dalam webinar ini? Sebentar ya, Kak. Apakah ada yang... Oh, ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Bowo Prakoso. Mas, saya pernah langganan Transvision. Dia kalau hujan di hubnya Bogor siarannya terganggu, tapi kalau yang hujan di wilayah saya nggak ada gangguan, itu kenapa ya? Padahal sama-sama sinyalnya dari satelit. Silakan dijawab, Kak Farul. Oke, baik. Untuk pertanyaan Mas Bowo. Oke, itu mungkin bisa karena itunya Mas, karena hubnya sendiri ada ada gangguan di hubnya. Karena setahu saya saat transmitter dari satelit itu langsung menerima ke parabolanya. Nah, itu bisa jadi karena gangguan di parabola sistemnya Mas juga. Dan bisa karena cuaca juga bisa, tapi untuk di cuaca sendiri kemungkinan kecil sih untuk gangguan. Dan bisa karena alatnya Mas sendiri juga bisa. Terima kasih. Bagaimana untuk jawabannya, Mas Bowo Prakoso? Atau Kak ingin menambahi atau sudah cukup? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Cepi Cahyadi. Mohon pencerahannya untuk contoh perkembangan satelit di era sekarang. Silakan jawab, Kak. Oke, untuk pengembangan di era sekarang di satelit, untuk Indonesia masih belum belum memprioritaskan teknologi luar angkasa karena masih membangun infrastruktur di Indonesia sendiri. Untuk satelit sekarang sudah dipercepat dengan adanya Starlink milik SpaceX. Dan juga beberapa teleskop yang sudah diluncurkan seperti JWST kemarin, dan juga pengembangan satelit untuk penjelajahan luar angkasa. Contoh seperti New Horizon kemarin yang sudah sampai ke Pluto. Dan juga untuk telekomunikasi sendiri masih belum ada perkembangan ya, karena untuk GPS-nya masih belum ada berita untuk terbaru seperti pembaruan satelit atau apa. Tapi di Cina sendiri udah ada seperti perusahaan baru untuk pengembangan GPS lebih akurat. Terima kasih, Kak. Baik, untuk Kak Cepi Cahyadi, apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Sama, Kak. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, mau bertanya.
Halo? Iya Kak, silakan. Mohon maaf tadi lambat masuknya. Apa-apa, enggak apa-apa. Pemanfaatan satelit ini, mohon maaf tadi saya agak ke belakang. Yang pertanyaan tadi itu apa yang penentuan awal Ramadan itu bisa juga ya? Satelit bisa punya kontribusi nggak itu penentuan itu? Sejauh mana keakuratan? Ya, untuk tadi yang pertanyaan tadi, untuk penentuan awal Ramadan dengan Lebaran itu kita itu masih belum bisa menggunakan satelit karena di hukum sendiri yang saya tahu di hukum sendiri itu masih menggunakan Rukyatul Hilal dengan hisab. Jadi yang hisab ini untuk perhitungan dan untuk yang hilal ini untuk melihat bulannya langsung di awal. Jadi untuk hisab ini diperhitungkan untuk penentuan dengan rumus dan hilal ini kita melihat bulan. Jadi kalau kita menggunakan satelit, sudut yang dicari itu bisa sangat susah. Jadi takutnya nanti ada sesuatu seperti ketidakcocokan dengan yang hasil di bumi karena sudut tempat kita berbeda. Itu Kak, terima kasih. Bagaimana Saudara Fajar Wibawa, apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Ya, sebenarnya seminar seperti ini bagus saja dilaksanakan. Mungkin nanti bisa menggandeng guru-guru IPA ya, khususnya kalau di SMA itu guru fisika ya. Jadi nanti bisa, memang kebetulan saya guru cuma bukan guru IPA, guru PPKN, jadi tapi ya nggak apa-apa, ikut ini sekedar untuk menambah wawasan. Jadi saya berharap nanti kegiatan seperti ini terus diwacanakan terus lah, pemanfaatan satelit bagi kehidupan kita, bagi kemajuan bangsa dan negara kita kan gitu. Mungkin nanti ke depan dengan generasi muda kita juga bisa membuat satelit dengan berbagai macam variasinya dan sebagainya yang tentunya nanti juga pemanfaatannya juga ada kan gitu, misalnya jelas gitu. Jadi saya harap ini wacana-wacana seperti ini terus dikembangkan dan mungkin nanti pihak panitia bisa berkolaborasi atau menggandeng dari misalnya guru-guru IPA atau guru-guru fisika yang ada hubungannya dengan itu kan itu. Terima kasih, mungkin ini masukan lah. Siap Kak, terima kasih untuk masukannya. Baik, terima kasih untuk Pak Fajar Wibawa. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Atau ada yang masih ingin bertanya? Untuk materi akan di-share setelah webinar selesai. Untuk materi dan rekamannya akan di-share setelah materi selesai. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Jiki Romadoni. Mas Mbak, yang membedakan siaran WFH, UHF, digital itu apa ya? Dan bagaimana stasiun TV bisa mendapatkan data siarannya menjadi siaran yang diminati pemirsa? Silakan dijawab Kak. Baik, terima kasih untuk Mas Jiki Ramadhani. Membedakan siaran. Untuk WHF dan UHF kita untuk stasiun TV di WHF dan UHF itu menggunakan transmitter sendiri seperti antena-antena yang kita gunakan seperti yang sekarang digunakan. Dan bagaimana stasiun TV bisa mendapatkan data dari siaran yang kita minati?
saat ada seperti broadcasting di mobil stasiun TV itu sudah tersedia parabola sendiri. Nah, setelah seperti secara langsung dari data dari tempat siaran langsung dikirim ke pusat melalui parabola tadi, melalui satelit, dan langsung disebarkan ke TV-TV di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, kepada Kak Cici Romadhoni, apakah jawabannya sudah cukup atau ingin menambahi? Apa? Ini Kak ada tambahan, berarti stasiun TV tidak bisa mendata langsung siaran yang sedang berlangsung ya? Bisa karena bisa langsung ke transmitternya juga bisa. Sama kalau mendata langsung bisa karena langsung menggunakan satelit. Jadi seperti siaran langsung itu bisa diedit terlebih dahulu, akhirnya langsung bisa ke siaran ke pemirsa. Baik, itu terima kasih. Bagaimana tanggapan Kak Cici Romadhoni, atau cukup ataukah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Oke. Baik. Sama-sama, Mas. Baik, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Silakan untuk menyalakan kamera dan menggunakan background yang telah disepakati untuk sesi dokumentasi yang memungkinkan untuk memakai background. Monggo yang kameranya bisa diaktifkan untuk dokumentasi. Oke, kita hitung sama-sama untuk di screenshot fotonya. Oke, 1. Oke, untuk persiapan semua. Bentar Kak, masih ada yang Oke. Masih ada yang menyalakan kamera. Oke. Oke, dihitung Kak untuk di screenshot buat dokumentasi. Oke. Baik Kak, saya mulai ya untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Sudah Kak, terima kasih ya. Oke. Kita telah sampai pada penghujung acara. Maka perkenankan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini adalah satelit bukan hanya benda-benda langit, tetapi juga banyak satelit buatan yang dimanfaatkan untuk kepentingan suatu perusahaan dan lain-lain.
Satelit dibawa menggunakan roket agar dapat sampai pada ruangan hampa. Demikian webinar hari ini. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Andrea Suti selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kehadiran semua. Mas Fahrul Firdaus ini di mana anunya? Dosen ya? Saya itu Pak, saya mahasiswa Pak. Saya kebetulan penggiat astronomi di kota saya. Di mana? Jadi di Mojokerto Pak. Oh, mahasiswa di mana? Saya mahasiswa di PENS Pak. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Politeknik Surabaya ya? Iya Pak. Oh di Mojokerto ya? Iya Pak, Mojokerto saya. Oh, sebenarnya bagus juga nih kayak gini. Siap, terima kasih Pak. Untuk guru IPA sama fisika mungkin pas. Iya Pak.